kesibukan saya di hari-hari. Dan juga sempat ngedrop juga sebelumnya. Ya, ala kulli hal, kita lanjutkan materi kita, pembahasan kita pada kitab ini. Ya, coba tafadholi dibaca lebih dahulu oleh Ummu Zanirah. Tafadhol bun. Bismillah. Mabadi'u ilmu usulil fikhi. Mabadi'u ilmi, bukan ilmu. Ilmi. Ulang. Mabadi'u ilmi. Ya, Mabadi'u ilmi usulil fikhi. ya. Lama kan lama kana usulul fikhi fannan mustafilan nasibun. Nasaba. Nasaba dzikru mabadi'ihil asyarati allati yanbaghi liqasidi kulli fannin an ya'rifaha litasawwuri dzalikal fanni qabla syuru'i fihi wa qad wa qad jama'aha ba'duhum biqaulihi inna mabadi'a Inna kulli mabadiya. Inna mabadiya. mabadi'a Hmm. bukan mabadi'ah. Di sini Hamzah. Di Iya, sini ya. Ya, ya atau Hamzah. Hamzah. Oh, beda cetakan. Kalau di kitab Ana nih, ya, ya udah lanjut aja. Inna mabadi'a kulli ilmin Ya, kulli ilmin. asyarah. Oke. Al-had al-haddu al-haddu Ya, al-haddu terus. al-haddu wal maudu'u thumma thumma samarahu thumma samarah Ya, wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismul istimdadu hukmus syari masailu wal ba'du bil ba'di tafa wa man daral jami'u jami'a. jami'a wa man daral jami'a haza syarafa Terus lanjutkan. zada ba'duhum al mabda'u al mabda'u eh, al mabda'u al hadiya asyara Al-hadi. Al-hadi bukan al-hadiyah. Al-hadi. al hadi asyar Ya, wa huwa syarafuhu wa huwa syarfuhu. syarfuhu wa alaihi fahadihi mabadi'u ilmi usulil fikhi lagi Oke, cukup. Asbuk. Ya, mabadi'u ilmi usul fikhi. Mabadi artinya adalah usul.
asas, landasan, pokok, pondasi dari ilmu usul fikih. Asas utama atau dasar-dasar utama dari ilmu usul fikih ya adalah yang ini, yang ada yang 10 tadi yang udah dibaca. Cuman sebelum itu kita bahas sedikit-sedikit. Lama kana usul fikih fannan mustaqillan. Ini artinya adalah usul fikih itu merupakan ilmu atau disiplin ilmu tersendiri, kan? Karena adanya usul fikih itu merupakan sebagai ilmu tersendiri, ilmu yang berdiri sendiri, ya, disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Nasaba dzikru mabadi'i al-'asharah. Sehingga sangat cocok, sangat sesuai menyebutkan pondasi dasar-dasar pokok ilmu usul fikih ini yang 10. Allati yanbaghi liqasidi kulli fannin an ya'rifaha. Yang mana sudah seharusnya, semestinya, seyogyanya setiap orang yang ingin menguasai suatu ilmu, suatu disiplin ilmu, wajib mengetahui 10 pokok-pokok atau dasar-dasar ilmu ini. Dan dia mencakup di sini 10 dasar-dasar pokok ilmu ini mencakup berkaitan dengan usul fiqh tentunya. Dan yang akan kita bahas di sini berkaitan itu juga yang 10 itu lebih detailnya adalah berkaitan dengan usul fiqh. Litasawwiri dzalikal fanni qabla asy-syuru'i fihi. Agar orang yang mempelajari suatu ilmu itu dia mendapatkan gambaran, ya, mendapatkan gambaran, mendapatkan penjelasan, mendapatkan rangkuman, mendapatkan kerangka sebelum dia memulai mempelajari suatu ilmu itu sendiri. Maksudnya adalah kita wajib mengetahui mabadi ilmu usul fiqh agar kita memahami bagaimana gambaran usul fiqh itu sendiri, bagaimana rangkaian, rangkuman, kerangka pembelajaran yang ada dalam ilmu usul fiqh itu. Itu maksudnya. Sehingga waqad jama'aha ba'duhum biqaulihi, sehingga para ulama itu telah mengumpulkan mabadi ilmi ini dengan perkataan mereka, perkataan para ulama, inna mabadi'a kulli ilmin asyarah. Sesungguhnya dasar atau pondasi atau pokok standar ya dari setiap ilmu itu ada 10. Yang pertama al-haddu ya. Al-haddu. Apa maksud al-haddu ini? Lingkupan pembahasannya itu dalam aspek apa nanti suatu ilmu itu ketika dikaji. Kemudian al-maudhu. Al-maudhu ini berkaitan dengan pembahasannya yang berkaitan dengan dalil-dalil dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Thumma ats-tsamarah. Lalu faidah, manfaat yang akan didapatkan seseorang yang mempelajari suatu ilmu itu. Apa dia? Wa nisbatun. Dan nisbah. Nisbah ini adalah artinya kedudukan. Kedudukan suatu ilmu itu dengan ilmu-ilmu yang lain. Wa fadluhu. Keutamaannya, fadilah yang dimiliki ilmu itu. Wal wadi, artinya adalah yang menetapkan, yang menemukan, yang membuat disiplin ilmu itu pertama kali siapa. Wal ismu, namanya, nama ilmu itu dikenal dengan nama apa. Al istimdadu, kemudian al istimdadu ya. Kemudian ya al istimdadu ini itu nanti terbagi penjelasannya lebih detail lagi ya. Kemudian hukum syari', hukum Allah SWT dalam mempelajarinya bagaimana ya. Masailun wal ba'du bil baqdi iktafa. Masail ini pembahasan-pembahasan ya yang ada di dalamnya. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Sehingga sebagian daripada yang lain daripada yang lain, sebagian yang lain dalam apa ini mabadi ilmi ini
itu saling mencukupi. Wa man dara al-jami'a haza asy-syarafa. Sehingga barang siapa yang mendapatkan ataupun mengetahui seluruh yang 10 ini, ya, mabadi yang 10 ini, haza asyarafa. Dia akan mendapatkan kemuliaan. Di sini apanya ini, apa namanya, perkataan nazamnya ini berbentuk asyarafa. Asyarafa sehingga bermakna asyarafa di sini dia bentuk musanna, bukan mufrad, ya. Karena ada alif musanna di sini, ya. Cuman nunnya seharusnya kan syarofani gitu kan. Cuman di sini nunnya itu dimansuh gitu kan. Oke, karena dia mansub, ya. Dan dia menjadi asyarafa, alifnya tetap ada, dan alif ini menandakan bahwasanya di sini menunjukkan ada dua kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang yang menguasai, yang mengetahui 10 mabadi ilmi ini. Kemuliaan apa? Tentunya kemuliaan di dunia dan akhirat. Mengapa bisa dia mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat? Nanti akan kita bahas insya Allah. Zada ba'aduhum al-mabadi'u al-hadi ashar. Wa syarfuhu. Dan sebagian daripada mereka, ada ulama menambahkan, ya, pokok ataupun dasar yang ke-11. Wa syarafahu. Dan dia itu adalah kemuliaannya, ya. Oke. Sebetulnya syaraf wuhu ini tetap sebetulnya dia berdasarkan perkataan sebagian para ulama ini itu tambahan. Tapi kalau melihat dari eh, apa namanya, teks di atasnya itu, nazam di atasnya itu, ya, itu menjelaskan syarafa ini udah masuk sebetulnya, ya kan. Tapi dia memasuk bukan sebagai mabadi, tapi dia masuk sebagai hasil daripada ilmu mengetahui mabadi itu sendiri. Wa alaihi fahadihi mabadi'u ilmi usul fikih. Dan inilah yang 10 dari pondasi atau dasar-dasar yang wajib diketahui bagi orang yang ingin mempelajari ilmu usul fikih. Oke, tafadholi, lanjutkan uh, Ummu Ummu Zanira. Tafadholi, dilanjutkan. eh Tadi sampai wa alaihi fahadihi ya. Ya, lanjutkan. Fahadduhu Fahadduhu ilmun yabahatu fi adillatil fikhil ijmaliyati wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafidi ya, wa sayati syarhun ha syarhu 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 hadha ta'rifi insyaallah. syarhu hadha ta'rifu. Ta'rifu Nah, lanjut. wa mawdu'uhu wa mawdu'uhu al adillatul mawassilatu Musilatu. al adillatu al musilatu ila ma'rifatil ahkami syar'iyyati wa aqsamiha wa ikhtilafi muratibiha Marotibiha. maratibiha wa kaifiyah wa kaifiyatil istidlali biha
ma'a ma'rifati halil mustadilli Ya. wa sam Cukup, cukup, Bun. Ya. Oke. Fahadduhu. Adapun ruang lingkup pembahasan ilmu usul fikih ini batasannya yaitu ilmu yabhatsu fi adillatil fikhi al-ijmaliyati. Usul fikih ini merupakan ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara universal, secara ijmali, secara keseluruhan, secara umum gitu. Ijmali itu secara universal, dia tidak secara tafsiliyah, yaitu lawan daripada tafsiliyah. Tafsir itu secara merinci, sedangkan ijmali itu secara universal, secara umum gitu, ya kan? Nah, makanya inilah yang membedakan antara usul fikih dengan fikih. Karena fikih itu ilmu ya bahasu fi adillatil fikhi al-tafsiliyah, at-tafsiliyati. Sedangkan dalam usul fikih disebut usul fikih itu adalah ilmu ya bahasu fi adillatil fikhi al-ijmaliyati. Ini yang membedakan, ya. Jadi ilmu usul fikih membahas dalil-dalil fikih secara universalnya, secara umumnya, secara menyeluruhnya, tidak secara merinci. Bagaimana maksudnya? Ya, seperti dalam firman Allah SWT, ya, berkaitan dengan perintah tayamum, ya, di Quran surah Al-Maidah. Wa idza berkaitan dengan wudhu di Quran surah Al-Maidah. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ila al-ka'bain. Jika kalian hendak ingin mengerjakan sholat, maka cucilah wajah kalian, kemudian basuhlah kedua tangan kalian sampai ke siku, kemudian basuhlah, usaplah kepala kalian, dan cucilah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Ya. Di sini fikih itu hanya membahas secara usul fikih, bukan fikihnya. Usul fikih itu hanya membahas dalilnya ini dari segi wajibnya membasuh wudhu itu dengan anggota tubuh yang ini saja. Itu maksudnya kalau usul fikih. Tapi kalau fikih, dia itu dibahas lebih detail bentuk wajibnya kayak mana. Apakah harus wajah dulu atau boleh kaki dulu? Nah, itu di fikih. Yang dijelaskan di fikih itu wajibnya ya wajah dulu. Tertibnya, gitu kan. Nah, sedangkan di usul fikih mengenai dalil yang tafsili secara merinci mengenai ayat yang tadi itu tidak dibahas. Nah, itu maksudnya. Wa kaifiyatil istifadati minha. Dan bagaimana beristifadah, mengambil faidah dari ayat-ayat fikih yang universal tadi. Wahalil mustafidi, dan kondisi orang yang mengambil faidah itu. Ya. Maka di sini bisa kita lihat haddu ilmu usul fikih itu yang pertama adalah dia berkaitan ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara universal, ijmali. Yang kedua, dia membahas juga bagaimana ya metode atau beristifadah dengan dalil-dalil fikih yang ijmali tadi. Dan juga dia membahas juga berkaitan dengan kondisi orang yang mengambil istifadah itu. Siapa orang mengambil istifadah ini? Tentu para pelajar atau orang-orang yang mengkaji, mempelajari usul fikih ini. Wasayati syarhu ada ta'rif insyaallah. Maksudnya di sini adalah akan datang penjelasan dari definisi ini insyaallah. Maksudnya definisi daripada usul fikih ini. Karena tadi disebutkan dia definisi usul fikih di sini ilmu yabhatsu fi adillatil fikhi al-ijmaliyati. Akan datang pada pembahasan selanjutnya
membahas definisi dari usul fiqh secara rinci, insya Allah penjelasannya. Begitu. Wa maudhu'uhu. Maudhu' pembahasannya, pembahasan usul fikih ini berkaitan dengan al-adillatu al-musilatu ila ma'rifatil ahkami asy-syar'iyyati wa aqsamiha. Dalil-dalil yang dia itu menghubungkan atau memiliki penghubungan, ya, yang menghubungkan, yang membawa, yang mengarahkan untuk mengetahui hukum-hukum syar'i wa aqsamiha, hukum-hukum syar'i dan bagian-bagiannya, dan bagian-bagian dari hukum-hukum syar'i itu. Hukum-hukum syar'i itu kan yang kita ketahui ada apa? Coba yang udah pernah belajar usul fiqh, hukum syar'i itu ada apa saja? Wajib. Enggak. Yang hukum syar'i itu ada dua. Apa dia? Hukmu taklifi wa hukmul wada'i gitu saja. Betul, ya. Hukm taklifi dan hukmul wad'i. Ya. Al-hukmu al-ahkam at-taklifiyah sama al-ahkam al-wad'iyah. Ya. Sedang dan bagian-bagian yang ada dalam al-hukmu at-taklifi atau al-ahkam at-taklifiyah, ada al-ijab, ada an-nadab, ada al-karaha, ada al-hurmatu, ada al-ibahatu. Ya. Dan bagian yang lainnya. Termasuk dalamnya al-fardu nanti. Adapun dalam al-hukmu al-wad'i, ya, dia ada mani, ada sahih, ada fasid, dan lain-lain. Nah, itu akan kita bahas nanti insya Allah. Itu bagian-bagiannya. Wa ikhtilafi maratibiha, dan perbedaan kedudukan dari hukum-hukum syar'i tadi. Ya. Wa kaifati al-istidlali biha ma'a ma'rifati halil mustajilli. Dan bagaimana, ya, beristidlal, berdalil dengan hukum-hukum syar'i tadi, ya, disertai mengetahui kondisi orang yang berdalil tadi. Sehingga maudhu'nya bisa kita katakan dia berkaitan dengan dalil-dalil yang mengarahkan kepada hukum-hukum syar'i yang pertama, dan tingkatan-tingkatan hukum-hukum syar'i itu sendiri, perbedaan tingkatan-tingkatannya, ya, kita ketahui kalau di hukum taklif itu al-ijab, wajib itu tingkatan pertama, kemudian di bawahnya an-nadab, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ya, maudhu'nya ini berkaitan bagaimana cara, metode beristidlal, berdalil dengan hukum-hukum syar'i tadi. Beserta juga mengetahui kondisi orang yang berdalil tadi. Siapa yang berdalil tadi? Tentunya orang yang mempelajari usul fiqh ini juga. Bagaimana dia menggunakan hukum-hukum syar'i ini sebagai dalil. Bagaimana kondisi dia? Apakah dia memang kondisinya memahami atau tidak? Apakah memang layak dia berdalil atau tidak? Wa samratuhu wa faidatuhu minha. Ya. Oke, dilanjutkan. Siapa selanjutnya yang berkenan membaca? Kak Afifah, Ya. sok dibaca. Ya, baik. Al-qudratu ala istinbatil ahkami syar'iyyati ala ususin salimah. Ala ususin salimatin. Ala ususin salimatin. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Innal maq innal maqsuda min usulil fiqhi an yufqaha maradallahi An wa yufqiha. An yufqiha. an an yufqiha maradallahi wa rasuluhu bil kitabi was sunnah. Ya, lanjut. Lanjut.
ma'rifatu anna syari'atil islamiyyati solihatun likulli zamanin wa makanin wa annaha qadiratun ala ijadil ahkami lima yastajiddu min hawaditha ala marril usur. Al-alimu bil usuli yash'uru bithiqati wal itmi'nan lima dawwanahu fuqaha'ul Islam wa annahu mabniyun ala qawa'ida thabitatin muqarraratin syar'an mumahhasatan bahtan Mumahhassatin. mumahhasatin bahtan ma'rifatu hikamish syari'ati wa asrariha wa ma'rifatu maqasidit tasyri'i wa kaifiyatul muwazanati bainal masalihi wal mafasid. Bainal masali wal mafasidi. Oke. Wal Terus mafasid. Laisat al-faidatu min ilmi usulil fiqhi qasiratan 'alal fiqhi faqat. Bal tata'addahu ila ghairihi minal ulumi minat tafsiri wal hadith wat tarihi wa ghairiha. Wa nasbatuhu ila ghairihi. wa Ay nisbatuhu bukan wa wa nasbatuhu. wa nisbatuhu ila ghairihi. Ay martabatuhu minal ulumil ukhra annahu minal ulumish syar'iyyah wa huwa lil fiqhi ka usulin nahwi lin nahwi wa ulumil hadithi lil hadith. Oke, hasbuk. Ya. Kenapa? Bentar ya. Abi lagi belajar ini, nih aja. Ntar. Ya. Wa thamaratuhu wa faidatuhu minha al-qudratu, samrahnya, buahnya atau faidah yang akan dapatkan dengan mempelajari usul fikih ini adalah ada beberapa ya, disebutkan asy-syarih muallif di sini ya. Yang pertama al-qudratu ala istinbatil ahkami asy-syari'iyyati ala ususin salimatin. Kemampuan untuk beristinbat, untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'i dengan dasar-dasar yang benar, dengan ya landasan yang benar, di atas fondasi, di atas dasar-dasar yang benar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Innal maqsuda min usul fikhi an yufqiha
maradiyallahi wa rasulahu bil kitab was sunnati. Ya. Sesungguhnya maksud dari kita mempelajari usul fikih ini an yufqiha, agar orang-orang itu, agar orang yang mempelajarinya itu faqih, paham, mengerti maradallahi wa rasulihi, keinginan, kemauan Allah SWT dan Rasulullah yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Apa keinginan Allah? Ya kita bertakwa, beriman kepadanya. Apa keinginan Rasulullah SAW? Apa kemauan Rasulullah SAW? Ya keinginan, kemauan Rasulullah SAW kita ittiba, mengikuti sunnah. Mengikuti apa yang telah ia ajarkan. Ia gariskan melalui sunnahnya. Ia paparkan, ia jelaskan mengenai tata cara beribadah kepada Allah SWT, bertakwa kepada Allah SWT. Sudah dijelaskan Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya juga. Berkaitan muamalah dalam Islam juga beliau sudah menjelaskannya. Sehingga kita harus mengikuti sunnahnya. Ya. Jadi itu ya samrah atau faidah yang pertama. Mereka yang mempelajari usul fikih ini akan mampu mengeluarkan hukum-hukum syar'i dengan metode, dengan dasar yang benar. Ya. Sehingga wajar saja perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Ya. Usul fikih itu bertujuan untuk mengetahui maradullah dan maradul Rasul, keinginan Allah dan keinginan Rasul, ya, agar kita bertakwa, beriman kepada Allah dan menjadikan suri tauladan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ma'rifatu anna syari'ata al-islamiyata salihatun likulli zamanin wa makanin. Mengetahui bahwasanya ya syariat Islam ini salih. Salih di sini, salihah di sini sesuai ataupun cocok bagi setiap zaman dan tempat. Afwan, sebentar. Kenapa lebih tepat? Yang kedua, ya, kalau kita mempelajari usul fikih ini, yang kita akan dapatkan adalah mengetahui bahwasanya syariat Islam ini sesuai, cocok bagi setiap zaman dan tempat. Jadi syariat Islam ini bukan hanya cocok sesuai dengan zamannya Nabi Muhammad, zamannya Khulafaur Rasyidin, zamannya para sahabat, zamannya tabi'in, zaman tabi'in, atau zamannya para imam 4 mazhab, tidak. Ya. Tapi sampai kapanpun syariat Islam ini akan tetap sesuai dengan zaman kapanpun. Baik zaman kita hari ini ataupun zaman berapa tahun sebelum zaman kita ini, dan zaman di kemudian hari tetap akan sesuai. Maka ini bantahan ya bagi mereka yang mengatakan bahwasanya Islam ini sudah kuno. Syariat Islam itu sudah kuno. Harus dia diintervensi, ditafsirkan, katanya diartikan. Tapi mereka bukan mengartikan sebetulnya ujungnya, tapi merubah sistem Islam ini, sistem syariat Islam ini. Oke. Jadi orang yang mempelajari usul fiqh akan mengetahui bahwasanya zaman ilmu syariat Islam ini sangat relevan bagi setiap zaman dan tempat, ya.
wa annaha qadiratun ala ijadil ahkam lima yastajiddu min hawaditha ala mar'il usuri. Karena syariat Islam ini ya mampu untuk mendatangkan hukum-hukum lima yastajiddu min hawaditha, dari setiap perkara-perkara baru, dari setiap kejadian-kejadian baru, ala mar'il usur, disebabkan berlangsungnya zaman yang banyak dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat nantinya. Syariat Islam itu tetap mampu menetapkan hukum. Ya, contoh saja kita sebutkan ya apa hukumnya seseorang ya naik pesawat berangkat haji, ya kan? Karena zaman Nabi tidak ada pesawat. Rasulullah SAW naik haji itu umroh juga jalan kaki atau naik kuda atau naik onta, gitu kan? Apa hukumnya? Sudah jelas, sudah dijawab oleh ulama, dijawab oleh syariat Islam sendiri. Ya boleh-boleh saja, ya kan? Tidak ada larangan dalam hal itu karena dia termasuk wasilah untuk mempermudah umat Islam dalam urusan ibadahnya. Ya. Atau juga yang sempat viral di haji tahun lalu, ya, yang mana itu jamaah haji di Arab Saudi difasilitasi oleh raja kerajaan Arab Saudi itu, ya, mereka yang untuk tawaf mengelilingi Ka'bah, ya, ketika melakukan tawaf untuk ritual ibadah hajinya, itu mereka menggunakan mobil listrik, ya, mobil listrik atau yang dia 4 roda memang, main kecil dia gitu kan. Tapi bukan di tempat matof yang di tengah-tengah itu ya, yang udah pernah umrah atau udah pernah ke sana ya. Cuman dia di lantai 1 ataupun di lantai 2 dia ke atas gitu, ada mobilnya gitu kan. Apa hukumnya ini? Boleh tidak? Dan lagi-lagi udah terjawab seperti yang disebutkan oleh Ad-Nawawi dalam kalau tidak salah dalam Rodatul Thalibin. Ana agak lupa dalam kitab apa. Ya, ada pembahasannya pernah. Itu ada seorang tabi'in yang tawaf mengelilingi Ka'bah dengan ontanya dan kendaraan ontanya, ya. Sehingga ya lagi-lagi syariat Islam itu datang memudahkan, ya. Datang memberikan hukum-hukum dalam setiap perkara-perkara yang baru. Hatta aspek perkara muamalat yang kontemporer itu pun Islam datang menjelaskannya secara detail setiap hukum-hukum yang ada. Walaupun setiap transaksi muamalat di berbagai tempat, di berbagai kota, berbagai negara itu ada perbedaan, ya. Seperti kita di sini, kalau dibilang di Indonesia ini transaksi menggunakan e-wallet atau dompet digital itu jauh lebih canggih daripada di Arab Saudi. Sehingga ya penjelasan hukum berkaitan e-wallet atau e-wallet ini itu harus lebih detail daripada di Arab Saudi ataupun negara yang lain gitu kan. Dan para ulama telah menjelaskan, para ulama kontemporer dari Majelis Ulama Indonesia telah menjelaskan mengenai hukum e-wallet ini juga atau electronic money, ya, uang elektronik. Kemudian yang ketiga, al-alim bil usuli yash'uru bis thiqati wal itminani lima dawwanahu fuqaha'ul islami. Orang yang menguasai, mengerti, memahami usul fiqh itu akan merasakan yash'uru bis thiqah, akan merasakan ketenangan, kenyamanan dalam hatinya. Wal itminan, itminan ini ketenangan juga artinya, ya. Lima dawwanahu fuqahul Islam, dikarenakan yang menyusun, membuat usul fikih ini menjadi suatu disiplin ilmu adalah fuqahul Islam, mereka para ulama fikih Islam. Sehingga wajar-wajar saja orang yang menguasainya itu akan merasakan keyakinan dan ketenangan menguasai usul fikih ini.
mempelajari usul fikih ini. Kenapa? Karena para ulamanya yang menyusunnya. Wa annahu mabadiun ala qawaida sabitatin. Dan bahwasanya ilmu usul fikih ini dibangun di atas qawaid, kaedah-kaedah sabitah yang tetap, ya. Muqarraratin syar'an, yang dia bukan hanya tetap, tetapi dia sumbernya diambil dari syariat, yang dia bersumber muqarrar, yang dia bersumber dari syariat langsung. Makanya di definisi tadi usul fikih ini al-ilmu, ilmu yabhathu anil adillati yabhathu adillatal fikhi al-ijmaliyah. Yang dia ilmu membahas dalil fikih secara ijmal, secara universal. Kembali ke qawaid sabitah muqarrah syar'an adalah usul fikih ini kaidah-kaidahnya itu sabitah, tetap, ya kan, kokoh, ya, dan dia pun diambil dari syariat, dari ilmu syar'i, yaitu dari Quran dan Sunnah tadi, ya, dari dalil-dalil syar'i, ya. Memahasatin bahsan, dan amat teliti pembahasan yang ada dalam usul fikih ini. Dia teliti, dia sangat mendalam, dakik, sangat terperinci pembahasan dalam usul fikih ini. Karena dia berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, berkaitan dengan hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam. Oke. Yang keempat, fawaid yang akan didapatkan oleh orang yang mempelajari usul fikih inilah ma'rifatu hikami syariati wa asrariha, mengetahui hikmah adanya syariat Islam, wa asrariha, dan rahasia-rahasia di balik syariat Islam itu, ya, atau rahasia-rahasia di balik hikmah itu, ya. Jadi orang yang mempelajari usul fikih dia akan mengetahui hikmah syariat Islam itu ada. Mengapa sesuatu itu diharamkan? Mengapa hal ini diwajibkan? Mengapa ini hanya derajatnya sampai sunnah saja? Mengapa hal ini dibolehkan? Dia akan mengetahui hikmahnya itu semuanya, ya, ketika dia mempelajari usul fikih. Mengapa sholat diwajibkan? Dia akan mengetahui hikmahnya ketika dia mempelajari usul fikih. Mengapa makan yang haram, bermuamalah dengan riba diharamkan? Ya, dia akan mengetahuinya itu dengan mempelajari usul fikih. Wa asrariha, dan dia akan mendapatkan manfaat dari hikmahnya itu, manfaat buat dirinya tentunya, semakin meningkatkan ketakwaannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, semakin dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW juga. Dan yang ketiga, semakin dia berhati-hati dalam berkaitan dengan hukumnya Allah SWT. Kemudian, wa ma'rifatu maqasid tasyri'. Orang yang mempelajari usul fikih itu akan mengetahui maqasid tasyri', tujuan dari ditetapkannya syariat. Ya. Apa maqasid tasyri'? Maqasid tasyri' ini berkaitan dengan maqasid syariah, berkaitan dengan tujuan adanya syariat. Ya. Adanya syariat itu ada 5. Ya. Yang pertama adalah hibduddin, yang kedua hibdun nafs, yang ketiga ada hibdun nasl, yang keempat hibdul mal, yang kelima ada yang bisa melanjutkan? Hibdul apa yang kelima? Hibdul akli. Hibdul akli. Oke, mumtaz, ya. Adapun urutannya para ulama berbeda pendapat. Yang mereka sepakat itu hanya tingkatan 1 sama 2, hibduddin dan hibdun nafs. Itu pas tingkatannya 1 sama 2. Adapun tingkatan 3 sampai ke 5 itu ada khilaf di kalangan para ulama tingkatannya ataupun kedudukannya, urutannya. Wa kaifiyatil muwazanati bainal masali wal mafasidi. Lalu orang yang
mempelajari usul fiqh akan mengetahui bagaimana menimbang antara maslahat dan mafsadat. Tujuannya apa? Seseorang itu harus bisa menimbang maslahat mafsadat agar ia tahu kapan ia harus mendahulukan maslahat, kapan dia harus mendahulukan mafsadat. Karena dalam satu kondisi itu pasti akan bisa terkumpul di suatu waktu itu maslahat dan mafsadat dalam satu waktu bersamaan. Bagaimana menimbang ini? Tentu dengan mempelajari usul fikih, orang yang mempelajarinya akan mengetahuinya. Ya. Bagaimana caranya? Ya kita lihat. Jika maslahatnya itu lebih besar, otomatis mafsadatnya yang ditinggalkan. Namun jika maslahatnya lebih kecil, maka mafsadatnya yang ditempuh. Nah, contoh bagaimana sih maslahat dengan mafsadat ketika berkumpul kan sudah jelas. Ya, ketika maslahat berkumpul dengan mafsadat ketika maslahat berkumpul dengan mafsadat. Biasanya kalau maslahat berkumpul dengan mafsadat, ya itu tergantung kedudukannya masing-masing. Contoh ya seperti disebutkan oleh pengarang kitab Syarhu Mandumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Mansur Ali Sa'ud. Beliau guru saya, ya walaupun belajarnya secara online, saya mendapatkan sanad Mandumatul Qawaid Al-Fiqhiyah dari Syekh Abdul dari beliau, ya. Beliau menjelaskan ya salah satu contoh dari berkumpulnya maslahat dengan mafsadat dalam satu waktu itu seperti halnya ketika orang muslim dengan orang kafir itu sedang berperang, ya. Dan ternyata orang kafir itu ya menyerang umat muslim, tentara kaum muslimin itu bukan hanya dengan pasukan lelaki saja, tapi mereka membawa pasukan wanita juga. Bahkan pasukan wanitanya ini dibikin di barisan depan. Itu bisa jadi terjadi karena memang orang kafir itu tidak pandang bulu, yang penting bisa mendatangkan ya kemaslahatan buat mereka, bisa mendatangkan manfaat buat mereka, ya. Jadi sedangkan dalam hukum jihad ya seorang mujahid, orang yang berada di medan jihad itu dilarang membunuh orang-orang tua, wanita dan anak-anak. Lalu bagaimana wanita ini yang mereka di barisan depan, ya, wanita-wanita kafir yang ikut di medan jihad, di medan perang melawan kaum muslimin itu, bagaimana? Apakah dibunuh atau tidak? Maka jawabannya mereka dibunuh. Ya, di sini terkumpul antara maslahat dan mafsadat. Maslahatnya adalah menjalankan perintah larangan dari syariat Islam membunuh wanita, ya, di dalam medan jihad. Itu maslahat, ya, maslahat karena ketentuan Islam. Oke. Tetapi kalau mereka tidak dibunuh, ya, otomatis mujahidin itu tidak bisa menyerang pasukan lelaki dari kalangan musuh itu. Sehingga solusinya terpaksa mereka harus dibunuh, harus dilewati mereka. Itu contoh yang satu, ya. Oke. Maka berkata mempelajari usul fikih ini, ya, kita harus bisa menimbang maslahat dan mafsadat dalam kondisi-kondisi yang ada, ya, ketika dia berkumpul. Nah, oke. Dan ketika dua maslahat yang berkumpul, mana maslahat yang harus didahulukan? Ketika dua mafsadat yang berkumpul, ya mana mafsadat yang harus didahulukan? Maslahat ini ada banyak, ada maslahat yaitu ada maslahat itu ada tiga, ya, ada maslahat doluriyah, ada maslahat hajiyah, ada maslahat tahsiniyah. Dan ini penjelasannya nanti akan kita bahas, ya, di dalam pembahasan maqasid syariah. Cuman tidak dalam kitab ini karena di kitab ini tidak ada membahas detail maqasid syariah. Oke.
Ya. Kemudian yang kelima ya, faedah atau manfaat yang akan didapatkan bagi orang yang mempelajari usul fikih yang kelima adalah laisatil faidatu min ilmi usul fikih qasiratan al fikih faqat, ya. Dia akan mengetahui faidah keutamaan bagi orang yang mempelajari usul fikih atau keutamaan dari usul fikih itu tidak hanya terbatas dalam ilmu fikih saja, ya. Bal tata'addahu ila ghairihi min ulumi min at-tafsir wal hadis wal tarikh wa ghairiha. Akan tetapi faidah, keutamaan, fawaid, ya, manfaat yang dimiliki usul fikih ini, dia itu melewati ilmu fikih, ya, dan dia sampai kepada ilmu-ilmu yang lainnya berkaitan dengan tafsir, hadis, sejarah, dan ilmu lainnya. Apa maksudnya? Di tafsir ayat Al-Quran, kalau kita mempelajari tafsir, ya, mempelajari tafsir berkaitan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, para ulama tafsir itu tidak jarang menjelaskan ayat Quran itu bukan hanya penjelasan makna yang terkandung dalam hadis dalam ayat itu. Asbabun nuzulnya tidak hanya itu. Tapi para ulama tafsir itu juga menjelaskan kandungan hukum fikih yang ada dalam ayat itu. Sehingga sudah sangat pasti, sangat jelas, ya. Ulama tafsir juga orang yang faqih, seorang usuli yang menguasai usul fikih. Maka bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan ayat-ayat fikih dalam tafsirnya tanpa dia menguasai usul fikih. Begitu, ya. Maka mufasir itu dituntut menguasai usul fikih agar dia bisa menjelaskan ayat-ayat Quran ini, ya, sedetail-detailnya dan hukum-hukum fikih yang terkandung dalam ayat itu. Begitu juga hadis, ya. Hadis ada namanya syarhul hadis, ada penjelasan hadis. Yang menjelaskan syarah hadisnya para ulama hadis juga. Dan di penjelasan kandungan hadis itu dia termasuk hadis itu pun ada di antara dalil-dalil yang berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan usul fikih, baik ijmali ataupun tafsiri, ya. Sehingga ulama hadis ketika ia menjelaskan hadis ini, menjelaskan hukum fikih yang ada di dalamnya, ya, tidak akan sempurna penjelasan, tidak akan mampu yang menjelaskan dengan baik tanpa ia menguasai usul fikih, tanpa ia seorang usuli, tanpa ia seorang fakih. Begitu. Begitu juga dalam tarikh, dalam sejarah. Dalam sejarah pun ada aspek hukum fikih. Contoh, ya, ulama kontemporer hari ini menghukumi wanita safar untuk ibadah haji, untuk ibadah umrah tanpa didampingi mahramnya itu boleh selama fil aman, selama fi rifqatil amanah. Dalam istilah para ulama itu adalah fi rifqatil amanah. Dia dalam keadaan aman, dalam rombongan, sehingga dia mengikuti rombongan kaum muslimin sehingga dia dalam keadaan aman. Ini penjelasan ini itu bersandar kepada sejarah Aisyah radhiyallahu anha pernah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bersafar menunaikan haji bersama Umar bin Khattab dan para ummahat, para muslimah, para muslimin, kaum muslimin di zaman itu dari Madinah ke Mekah. Dan ini diabadikan dalam sejarah, ya, diabadikan dalam sejarah. Lalu, ya, bagaimana mungkin para ulama hari ini bisa menghukumi, membolehkan sebagian wanita muslimah menunaikan ibadah haji dan umrah, ya, itu boleh tanpa dampingi mahramnya, ya, tanpa mereka menggunakan dalil qiyas, ya, menggunakan qiyas analogi terhadap apa yang terjadi sejarah
yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tentunya bisa mereka melakukan hal ini karena mereka menguasai usul fikih. Mereka mengetahui usul fikih. Cuman yang perlu saya garis bawahi, ya, jelaskan memang ada khilaf di kalangan para ulama mengenai apakah tetap dengan rikul amanah dalam keadaan kondisi aman sehingga kewajiban mahram itu menjadi gugur secara mutlak atau bagaimana. Ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Adapun pendapat yang kami ikuti, ya, itu dia boleh melakukan ibadah umrah dan haji tanpa didampingi mahramnya jikalau memang, ya, mahramnya dalam keadaan berhalangan. Mungkin mahramnya sudah tua, ya kan? Atau mungkin mahramnya sudah ada pada meninggal, atau mungkin mahramnya tidak mampu secara finansial dan halnya. Dan ini pun hanya berlaku pada haji wajib yang pertama dan umrah wajib yang pertama. Kenapa umrah wajib? Karena dalam pendapat mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah, umrah itu hukumnya wajib. Dan ini pendapat yang kami ikuti. Ya. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih selamat. Oke. Ya. Lanjutkan. Afifah. Afwan. Tadi udah dibaca ya. Wanisbatuhu ila ghairihi. Udah dibaca ya. Nah, Iya, ini saya Ustaz. jelaskan dulu. Wanisbatu yang keempat, ya. Mabadi ar-rabi, ya. Wanisbatu ila ghairihi. Dan kedudukannya dibanding kedudukan usul fiqh dibanding ilmu agama atau ilmu din, ilmu syar'i yang lainnya adalah ay martabatahu min al-ulum al-ukhra annahu min al-ulumi asy-syar'iyyati, bahwasanya usul fiqh ini termasuk dari ilmu syar'i, wa huwa lil fiqhi ka usul nahwi dan nahwi, bahwasanya dan usul fikih ini adalah ilmu usul bagi fikih seperti halnya usulun nahwi bagi nahwu dan ulumul hadis, ilmu hadis bagi hadis. Yang dilanjutkan. Afifah. Wa fadluhu ma warada fil hathi ala ala tafaqquhi fi dinillahi ta'ala wa ma'rifati ahkami syar'ihi wa hadha mutawaqqifun ala usulil fiqhi fayathbutu lahu ma thabata lil fiqhi minal fadli idh huwa wasilatun ilaihi Ya, lanjut. wadi'uhu wal imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu wa dzalika bi ta'lifi kitabi Ar-Risalah wa qad dzakartu dzalika fil muqaddimah. Wa qad dzukirat dzalika fil muqaddimah. Wa qad dzukirat dzalika fil muqaddimah. Ismuhu ilmu usulil fiqhi. Istimdaduhu min thalathati asya. Oke, hasbuk, cukup. Ya. Wa fadluhu, fadilah yang dimiliki usul fikih adalah ma warada fil hasi ma warada fil hasi ala tafaqquhi fi dinillahi ta'ala wa ma'rifati ahkami syar'ihi. Apa yang ada dalam hal memotivasi, mendorong, ya, untuk mengkaji, memahami fikih dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui hukum syar'i, wa hadha mutawaqqifun ala usul fikih. Dan ini berkaitan dengan usul fikih. Jadi apa saja yang mendorong
apa saja hal yang mendorong menjadi motivasi untuk menguasai, mengkaji fikih dalam aspek agama Allah SWT ini, ya, dan apa saja yang mendorong, memotivasi untuk mengetahui hukum syar'i, ahkam syar'inya, maka hal-hal itu, ya, hal-hal yang mendorong untuk mengetahui hukum-hukum syar'i, kemudian uh, membuat orang untuk semangat mengkaji, untuk mendalami fikih berkaitan dengan agama Allah ini, itu dia menjadikan ada hubungan keterkaitan dengan usul fikih. Sehingga, ya, fayathbutu lahu ma thabata lil fikhi min al-fadli. Sehingga apa fadilah yang dimiliki ilmu fikih, maka fadilah yang dimiliki ilmu fikih itu pun akan menjadi fadilah yang dimiliki usul fikih juga. Huwa wasilatun ilaihi. Karena, ya, usul fikih ini adalah wasilah untuk memahami fikih. Seperti yang kita jelaskan dalam bab muqaddimah sebelumnya, al-fiqhu qaimun ala usul fikih. Ilmu fikih ini berdiri di atas ilmu usul fikih. Nah, maka sah-sah saja fadilah yang dimiliki oleh fikih akan menjadi fadilah yang dimiliki juga oleh usul fikih. Ya. Wadi'uhu udah jelas, yang menetapkan ataupun yang menjadikan ilmu ini sebagai disiplin ilmu tersendiri dia adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan itu dengan cara apa? Beliau menetapkan ilmu usul fikih ini secara tersendiri dengan mentaklib, dengan menyusun, dengan membuat satu kitab namanya Ar-Risalah. Dan kitab ini telah disebutkan di dalam Al-Muqaddimah sebelumnya. Nama dari ilmu ini adalah ilmu usul fikih. Istimdaduhu min salasati asya. Ya. Istimdad artinya mengambil, ya, mengambil ataupun menjadikan rujukan dari usul fikih ini apa aja, ya, apa saja dia. Min salasati asya, dan dia ada 3 rujukan, 3 sumber yang dijadikan rujukan untuk mengambil usul fikih ini. Ya, dilanjutkan. ilmu ilmu tauhidi wa dzalika litawaqqufil ahkami syar'iyyati ala ma'rifatillahi ta'ala wa sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fima ja'a bihi minal ahkam li'annahul muballighu 'anillah. Lanjut. ilmu ilmu lughatil arabiyyati fala budda an ya'rifal usuliyun qadran Usuliyun, bukan usuliyun. Nggak boleh usul cari dengan alif lam. fala budda an ya'rifal usuliyu qadran salihan minal lughati yatamakkanu bihi min ma'rifatil kitabi was sunnah li'annahuma bilisanin arabiyyin. Nah, lanjut. Al-jim al-ahkamu syar'iyyatu fala budda an ya'rifa qadran salihan minal fiqhi yatam yatamakkan bihi min idahil masaili wa darbul amthilati Wadorbil amsilati. wa darbil amthilati. Oke, hasbuk. Cukup. Istimdaduhu min salasati asya. Jadi pengambilan ilmu usul fikih ini, perolehan ilmu usul fikih ini dari 3 sumber. Astagfirullah. Yang pertama, dia dari ilmu tauhid.
Maka sudah jelas ya hubungan usul fikih dengan tauhid itu sangat jelas. Karena memang sumber usul fikih juga diambil dari ilmu tauhid. Yaitu wadzalika litawaqqufil وذلك لتوقف الأحكام الشرعية على معرفة الله تعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan itu dengan cara apa? Kita bertawakuf, ya, bertawakuf, ditawakufi, ya, kita bertawakuf, kita yaitu dengan cara bertawakuf, ya, mengenal, mengetahui, memahami hukum-hukum syar'i terhadap mengenal Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan Rasulullah SAW atas apa yang Rasulullah SAW datang dengannya, ia datang dengan membawa hukum-hukum. Li'annahu muballigh anillahi, karena Rasulullah SAW ini adalah muballigh, yaitu penyampai yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu lughat al-Arabiyah. Usul fikih ini juga diambil dari bahasa Arab. Sehingga al-usuli, orang yang menguasai usul fikih, mengaku menguasai usul fikih, itu sudah seharusnya menguasai bahasa Arab yang layak, qadran salihan, kadar yang layak, yang menjadikan ia mampu min ma'rifatil kitab sunnati, untuk memahami, mengerti kandungan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah dari lisan Arab, dia menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, dia juga wajib menguasai hukum-hukum syar'i. Fala budda an ya'rifa qadran salihan min al-fiqhi. Maka dia harus menguasai kadar tertentu daripada suatu fikih yang menjadikan ia mampu, ya, menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan fikih dan juga memberikan contoh yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan fikih itu. Afwan, ana memang lagi kurang sehat. Yang 9, hukmuhu fardu kifayatin. Hukum mempelajari usul fiqh adalah fardu kifayah. Wa dzakara ba'dul ulama'i annahu fardun 'ain ala man arada al-ijtihada wal hukma wal fatwa. Dan sebagian para ulama menyebutkan hukum mempelajari usul fikih adalah fardu ain bagi orang yang berkehendak atau yang ingin beristihad dalam hukum syar'i wal hukma, dan dia ingin beristinbat terhadap hukum syar'i, wal fatwa, dan juga yang berfatwa. Fardu kifayah, ya, maknanya adalah bagi sebagian orang, jikalau sebagian orang itu telah melakukannya, maka gugur kewajiban bagi sebagian orang yang lain. Seperti dalam suatu sholat jenazah, ya, atau bukan sholat jenazah aja, ya, menunaikan jenazah. Menunaikan fardu kifayah atau menunaikan untuk urusan jenazah itu bukan hanya kewajiban, fardunya bukan hanya kewajiban bagi keluarganya, tetapi kewajiban bagi orang yang tinggal satu kampung dengan mayit itu. Jikalau keluarganya sudah melaksanakan penunaian
jenazah ini, maka kewajiban bagi seluruh orang yang di kampung itu telah gugur. Namun jikalau keluarga tidak melaksanakan, maka pihak kampung itu, pihak orang yang ada tinggal di kampung itu, muslim yang di kampung itu wajib menunaikan penyelenggaraan jenazah itu, ya. Bukan dipaksakan, ya kan Anda sebagai apanya, ahli maitnya, Anda dong yang melaksanakan, bukan kami yang bertanggung jawab, bukan yang wajib. Tidak. Mereka yang tinggal satu kampung dengan mayit itu yang bertanggung jawab melaksanakan kewajiban itu, ya. Bukan kewajibannya itu hanya di punggung keluarganya. Berkaitan usul fiqh, maknanya adalah jika dalam satu keluarga itu ada yang tidak mempelajari, ada yang mempelajari usul fiqh, maka kewajiban mempelajari usul fiqh ini dalam satu keluarga itu telah gugur. Namun, jika dalam satu keluarga itu tidak ada yang mempelajari usul fiqh, maka ayahnya, ibunya, anaknya, adik-adiknya, semua kakak adiknya itu semuanya berdosa. Ya, mana fardu kifayah ini, ya. Bukan fardu kifayah ini bagi seluruh umat Islam, ya. Patokannya seluruh umat Islam. Tidak. Tapi dia ini dalam aspek lingkup yang lebih kecil. Karena bagaimana, ya, seseorang bisa memahami hukum syariat Allah SWT tanpa dia mempelajari usul fiqh. Sedangkan seorang ayah dituntut untuk memberikan pemahaman yang baik berkaitan dengan agama ini kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Maka yang lebih wajib dahulu itu mempelajari usul fikih adalah ayahnya, seorang suami. Namun ketika seorang suami, seorang ayah tidak mampu, maka dia beri fasilitas istrinya atau anaknya untuk mempelajarinya agar kewajibannya itu gugur. Ya. Cuman orang yang dia menjadi seorang dai, seorang ustadz, seorang alim, seorang kiai yang dia dimintai untuk berijtihad suatu permasalahan, dimintai untuk fatwa, dimintai suatu hukum, suatu permasalahan, maka dia wajib ain, fardu ain mempelajari usul fikih. Ya. Kemudian yang 10, masailuhu, ai mabahithuhu, pembahasan-pembahasan yang ada dalam usul fikih, allati yaltazimuha al-mujtahidu, yang wajib dilazimi, wajib dikuasai oleh al-mujtahid, orang yang berijtihad. Wa yastafidu minha, sehingga orang yang berijtihad itu pun akan beristifadah dari pembahasan-pembahasan itu. Wa yastanbitul ahkam asy-syar'iyyati ala dawiha, dan dia pun berhasil, akan mampu menerbitkan, mengeluarkan hukum-hukum syar'i ala dawiha, berdasarkan dawiha, berdasarkan pembahasannya. Ya. Syarfuhu yang ke-11. Wa ilmun syarifun la syarafa maudu'uhu. Yang ke-11 adalah dia ilmu yang dia ilmu yang mulia karena atau bab-bab yang ada dalam usul fikih ini sangat mulia. Wa huwa ilmu bi ahkamillahi ta'ala al-mutadamminatu wa huwa ilmu bi ahkamillahi ta'ala al-mutadamminati lil fawzi bi sa'adati ad-darain. Dan dia ilmu yang membahas hukum-hukumnya Allah SWT yang mengandung kemenangan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Makanya kembali kepada, ya, nazam yang disebutkan para ulama tadi, wa man darul jami'a haza syarafa, dan barang siapa yang mengetahui seluruh mabadi ilmu ini, haza syarafa, dia akan mendapatkan dua kemuliaan, dan penjelasannya di sini, yaitu al-fauz bi sa'adatid darain, kemenangan atas kebahagiaan di darain, yaitu di dunia dan akhirat. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Ada? Oke, jika tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah, Ustaz.